Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pada Pagi. kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga perkuliahan pada pagi ini dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan berjalan dengan baik. Yang sama-sama kita hormati Prof. Dr. Muhyadi selaku pengampu mata kuliah perbandingan manajemen pendidikan yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan materi presentasi hari ini dengan judul Perbandingan Manajemen Pendidikan Negara Jepang dan Negara Korea Selatan. Adapun tesis yang kami ajukan dari presentasi ini adalah apakah konsep manajemen dari dua negara tersebut yang dapat direkomendasikan kepada Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan ruang lingkup pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah membahas sepintas tentang rasional. Sini akan dibahas tentang what is Indonesia education oriented. Dan yang kedua di sini adalah what is the obstacles to achieve the education goals in Indonesia. Dan yang kedua adalah seperti apakah praktik manajemen di negara Jepang dan Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah apakah ada positive point yang bisa diadopsi or that can be recommended to apply for Indonesia better. Bapak Ibu yang terhormat, berbicara tentang rasional bahwa berdasarkan data-data empirik yang ditunjukkan, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai apa yang menjadi target standar nasional pendidikan itu sendiri. Hal ini dilatar belakangi berbagai faktor, seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Muhyadi kemarin, termasuk permasalahan di bidang relevansi pendidikan, akses pendidikan, mutu dan kualitas pendidikan. Secara aktual, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kualitas tenaga pengajar dan juga kurikulum. Berdasarkan data di peta Jalan Pendidikan Indonesia bahwa kualitas kurikulum Indonesia berdasarkan hasil UKG, di mana secara nasional nilai rata-rata guru adalah 5,7. Jadi hal ini adalah masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Dan juga dijelaskan bahwa kurikulum begitu sukar untuk didefinisikan oleh para guru dalam hal praktiknya. Untuk itu perlu kiranya mencari tahu apa rekomendasi-rekomendasi solusi yang dapat digambarkan atau yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut, khususnya di bidang manajemen. Berikut juga pelaksanaan manajemen pendidikan Indonesia berdasarkan data bahwa belum juga berjalan sepenuhnya. Seperti efisiensi penggunaan dana pendidikan Indonesia 40-50% dana pendidikan Indonesia tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Untuk itu perlu praktik manajemen yang baik sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik. Alasan di atas yang kami jelaskan adalah fondasi utama untuk mempelajari seperti apakah praktik manajemen di negara Jepang dan Korea Selatan. Dan nanti akan diambil sintesisnya apakah praktik manajemen dari dua negara tersebut yang dapat diambil, dipelajari atau diterapkan di Indonesia, di mana praktik tersebut tidak berseberangan dengan ajas-ajas nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama kami akan menyajikan manajemen pendidikan di negara Jepang. Konsep manajemen pendidikan di negara Jepang. Yang pertama, penyaji akan menyampaikan
kurikulum dan kebijakan pendidikan di negara Jepang. Secara umum, kita mengetahui bahwa negara Jepang adalah salah satu negara maju. Kemajuan ini didorong oleh kemampuan negara tersebut memanajemen pendidikannya untuk memajukan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut, meskipun negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam. Berbeda dengan di Indonesia, bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat bagus, begitu juga dengan sumber daya manusia yang sangat bagus, tetapi implikasi dari kedua hal tersebut belum menciptakan kesejahteraan. Berbeda dengan di Jepang. Apa sih yang dilakukan di Jepang? Seperti apakah kurikulum di Jepang sehingga pendidikan itu adalah benar-benar menjadi fondasi utama terhadap kemajuan bangsa tersebut. Berikut adalah informasinya di sini. Pembuatan kurikulum pendidikan di Jepang diawasi oleh the Board of Education yang terdapat pada tingkat prefecture dan municipal. The Central Council for Education pada tahun 1997 mengizinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut, hal ini berbeda di Indonesia. Di Indonesia adalah pengembangan praktik, implementasi, dan pengukuran kurikulum adalah dilakukan secara sentralisasi. Artinya, konsep kurikulum dikembangkan oleh kementerian bersama BNSP, di mana sekolah mengikuti kurikulum yang sudah baku. Namun, sekolah diberikan otoritas untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan ciri kedaerahannya. Berbeda dengan di Jepang, di mana Jepang sekolah diberikan peran dalam pengembangan kurikulum. Di Indonesia sendiri, kurikulum mulai dari kurikulum KBK, CBSA sampai kurikulum 2013 dan revisinya itu menerapkan scientific approach, pendekatan ilmiah, di mana orientasi pembelajaran itu adalah untuk mendorong siswa mampu berpikir kritis, di mana guru dalam hal menanggapi kurikulum tersebut adalah sebagai pelaksana, bukan perumus atau pengembang kurikulum. Berbeda dengan di Jepang. Ada beberapa hal berikut yang harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulum di Jepang. Yang pertama, mengacu kepada standar kurikulum nasional, mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, memperhatikan staff perkembangan siswa, berikutnya memperhatikan karakteristik course pendidikan atau jurusan pada level SMA. Secara garis besar, penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut: menetapkan tujuan sekolah, mempelajari standar kurikulum dan korelasinya dengan tujuan sekolah, menyusun kurs wajib dan pilihan untuk SMP dan SMA, dan mengalokasikan hari efektif sekolah dan jam belajar. Sepertinya, hal-hal yang mendasari penyusunan kurikulum ini secara garis besar ada kesamaan dengan Indonesia. Begitu juga dengan penyusunan kurikulum Indonesia harus mengacu kepada standar kurikulum nasional yang ditetapkan oleh BNSP. Jadi kurikulum itu terdiri dari standar isi, standar mutu, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa. Di Indonesia juga itu adalah berprioritas pada pengembangan 3 aspek, yaitu adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan hal ini diatur oleh Instruksi Presiden tahun 2014, begitu juga dengan Permendikbud tahun 2016 tentang standar isi. Serta memperhatikan setiap perkembangan siswa. Dalam Indonesia, di kurikulum Indonesia ini adalah dalam pembelajaran untuk mengikuti perkembangan siswa, maka konsep pembelajaran itu dirumuskan secara taksonom dengan menggunakan taksonomi Bloom, dan juga memperhatikan karakter siswa. Ini tentang kebijakan kurikulum di negara Jepang. Kesimpulan sementara dari kurikulum kebijakan pendidikan negara Jepang ini adalah ada kesamaan dengan kurikulum di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan itu adalah di Jepang sekolah
lebih berperan dalam hal pengembangan kurikulum. Bukan hanya sekedar mengimplementasikan kurikulum, berbeda dengan Indonesia, sekolah fokus mengimplementasikan dan menerapkan kurikulum yang sudah. Berikutnya kurikulum di negara Jepang pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan rencana reformasi. Sama dengan di Indonesia, selalu ada reformasi. Reformasi pendidikan Jepang disebut dengan Rainbow Plan. Yang pertama di sini adalah apakah isi reformasi ini? Yang pertama, mengembangkan kemampuan dasar siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Sama dengan di Indonesia, to create the class to be happiness for students. A teacher and a curriculum should be adult and acceptable for getting a good situation. Nomor 2 di sini mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui keaktifan siswa dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini juga sama dengan di Indonesia, yaitu adalah program PPK, yaitu adalah pengembangan karakter, di mana ini diatur dengan peraturan Presiden dalam program Nawacita tahun 2014, di mana di sana ada 18 karakter yang harus diinternalisasikan dalam pembelajaran untuk menguatkan kepribadian siswa tersebut. Tapi Permendikbud tahun 2016 hanya memfokuskan pada 5 karakter, yaitu karakter religius, nasional, gotong royong, mandiri, dan integritas. Dan itu dilakukan melalui ekstrakurikuler, co-kurikuler, intrakurikuler. Berikutnya mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan. Di Indonesia wacananya seperti ini, namun pada praktiknya tidak seperti itu. Guru dan siswa merasa terbebani. Ini adalah yang menjadi dasar utama perubahan reformasi kurikulum 2013 dengan jargon Merdeka Belajar. Itu adalah pembebasan praktik pembelajaran yang menekan. Di mana kurikulum Merdeka Belajar itu diadopsi dari pemikiran Paulo Freire, seorang filosof dari Brazil. Berikutnya menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Hal ini sangat terbukti di Jepang. Integritas pelaksana sekolah berbeda dengan di Indonesia. Berdasarkan data yang saya dapatkan minggu kemarin, yaitu melalui wawancara dengan staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, ini saya contohkan adalah Kepulauan Riau, bahwa sekolah di sana adalah mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat rendah di mata masyarakat karena adanya intervensi politik. Data-data itu sangat terpercaya dan saya membuat sebuah tulisan black box pelaksanaan PPDB di Indonesia. Tapi sampel yang saya angkat itu adalah di Provinsi Kepulauan Riau dengan data-data yang sangat akurat, termasuk data yang dari ada BPS, Badan Pusat Statistik. Berikutnya, melatih guru untuk menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru. Hal ini juga dilakukan di Indonesia. Di Indonesia adalah program PKB, SIM PKB, Kurir Penggerak, baik itu melalui kelompok kerja guru, dan lain sebagainya. Namun hal ini di Jepang berbeda. Di Jepang, guru diberikan pelatihan, itu adalah karena memang secara evaluatif gurunya belum mampu mencapai target yang semestinya. Berbeda di Indonesia. Di Indonesia untuk menentukan siapa yang akan mengikuti pelatihan itu berdasarkan tingkat kesenioran. Contohnya kalau di sekolah negeri ini lebih dominan ditugaskan guru PNS. Berbeda sekali logika pemberian pelatihan guru di Indonesia dengan guru di Jepang. Di Indonesia, kalau guru mengikuti pelatihan itu sebuah kehormatan. Sedangkan di Jepang itulah sebuah aib. Artinya bahwa guru tersebut adalah belum mampu melaksanakan tugasnya. Karena Jepang itulah setiap tahun diadakan uji kompetensi. Jika guru tersebut tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak boleh mengajar. Sedangkan di Indonesia tidak. Kenapa? Hal ini karena data di Indonesia 1,1 juta guru kekurangan. Ada aja guru sudah syukur. Berikutnya adalah pengembangan universitas bertaraf internasional. 3 tahun terakhir Indonesia juga sudah mencanangkan ini, yaitu adalah World Class University, program World Class University, termasuk salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Berikutnya adalah pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru
melalui reformasi konstitusi pendidikan. Kyo Iku Kihon Ho. Inilah istilah di Jepang. Sementara filosofi pendidikan Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara dengan prinsip Ingar Susung Tulodo, Ing Maju Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Namun pada praktiknya Indonesia lebih menyerap konsep-konsep filsafat pendidikan dari Amerika. Dan pada saat ini adalah konsep pemikiran dari Brazil, yaitu adalah merdeka belajar. Berikutnya, tujuan dan target kurikulum di negara Jepang ini mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa melihara keadilan dan kebenaran. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, memiliki etos kerja, membangun sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembinaan, pelajaran, dan tugas yang diberikan kepada siswa, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Hal ini tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Yang menjadi perbedaannya ini adalah bagaimana mengaplikasikan dan mencapai serta pengendalian target kurikulum tersebut. Di Indonesia ada kalanya dan mungkin tidak berlebihan dikatakan adalah tidak konsisten terhadap target dan tujuan-tujuan pendidikan yang dirumuskan karena adanya fenomena perubahan secara terus-menerus. Hal ini adalah perubahan jika menterinya berubah maka kebijakan berubah dan memang serta dilema. Dan saya melihat bahwa hal ini adalah tidak bagus jika ditinjau dari TQM, Total Quality of Management, di mana di situ tidak ada sebuah ketuntasan dalam sebuah kebijakan. Namun hal ini berbeda di Jepang. Berikutnya, struktur pendidikan di negara Jepang sama dengan Indonesia. Pendidikan terdiri dengan sistem 6-3-3-4, terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, Shogako, SD di Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris elementary school. Berikutnya 3 tahun sekolah menengah pertama, Chugako, atau di sini adalah junior high school dalam bahasa Inggrisnya. Dan nomor 3 adalah 3 tahun sekolah menengah atas, Koutogako, dalam bahasa Inggrisnya adalah senior high school, dan 4 tahun atau lebih untuk perguruan tinggi, Daigaku, atau di sini adalah university. Berikutnya, sistem penilaian di negara Jepang. Tahun ajaran baru sekolah-sekolah Jepang itu dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret tahun depannya. Sistem ini berlaku sama mulai TK hingga perguruan tinggi. Berbeda dengan Indonesia yang mengenal sistem 2 semester. Sekolah-sekolah di Jepang masih menggunakan sistem catur bulan atau 3 terms in academic year, atau CAW 1 April sampai Juli, CAW 2 September sampai Desember, CAW 3 dari bulan Januari hingga Maret. Dan liburan terpanjang adalah pada bulan Agustus sampai September, itu adalah selama 40 hari. Konsep sistem penilaian di Jepang itu adalah berbeda dengan Indonesia. Di Jepang itu masih berlaku ujian nasional. Kita di Indonesia adalah menerapkan AKM. Saya sudah menyampaikan beberapa kritikan terhadap asesmen kriteria minimal ini, banyak yang bertentangan dengan teori-teori dalam evaluasi. Contoh, AKM ini mengambil sampel dari kelas 11 untuk SMA, kelas 8 untuk SMP. Dan itu dijadikan sebagai gambaran secara general populasi pendidikan di Indonesia. Sedangkan teori C kuadrat, hal itu tidak benar. Karena tidak memenuhi jumlah sampel yang digunakan untuk mengeneralkan gambaran dari populasi tersebut. Artinya, di sini ada manajemen yang kurang baik dalam hal sistem penilaian di Indonesia yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Tidak ada konsistensi sehingga ketuntasan dari sebuah kebijakan itu tidak dapat diukur atau unmeasurable of education policy. Berikutnya, kualifikasi guru di negara Jepang. Ada teachers qualification in Japan. Yang pertama, di sini adalah should be graduate from university, Daigaku, atau junior college. Junior Daigaku
yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Kalau di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, bahwa kendala kualitas guru itu adalah pada persiapan guru dan karir guru melalui universitas-universitas yang tidak menjamin kualitasnya. Sehingga 70% guru atau mahasiswa keguruan yang tamat itu adalah tidak memiliki kompetensi yang baik. Inilah yang menjadi masalah di mana kompetensi guru Indonesia lemah dan didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2019, tahun 2021, di mana nilai guru itu adalah 5,7. Berikutnya, mengikuti sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Distrik secara ketat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, memiliki sikap yang baik, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan memiliki integritas yang tinggi. Berbicara tentang integritas yang tinggi, di sini adalah satu catatan besar. Contoh di Indonesia untuk kenaikan pangkat melalui penelitian PTK. Jarang guru yang melakukan PTK itu sendiri, melainkan membayar atau membeli. Bahkan pengawas saja tidak melakukan itu, sehingga integritas guru itu adalah sudah rusak dari dalam. Berikutnya, memiliki sertifikat mengajar sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh guru dan hanya berlaku 1 tahun. Nah, sedangkan di Indonesia, sertifikat itu adalah berlaku secara terus-menerus. Hanya boleh mengajar satu mata pelajaran pada satu level pendidikan, SD, SMP, SMA, dan pada satu instansi pendidikan. Di Indonesia berbeda, adanya program keahlian ganda, di mana guru dituntut untuk memiliki keahlian lain dari mata pelajarannya. Saya juga melihat hal itu adalah kurang efektif. Satu keahlian saja belum bisa dikuasai secara optimal, maka dibebankan keahlian ganda. Berikutnya, faktor dari kekurangan guru, maka Indonesia tidak bisa menerapkan seperti konsep yang ada di Jepang ini. Bahkan di beberapa daerah terluar, contoh, guru agama itu bisa mengajar 3 jenis agama yang berbeda, gara-gara tidak ada gurunya. Berikutnya, guru SMA sederajat harus mengembangkan kurikulum di sekolah tempat bertugas, sesuai dengan kebutuhan karir dan kompetensi siswa. Ini yang tidak ada kita lakukan di Indonesia. Berikutnya, untuk mendapatkan tugas tambahan, harus mengikuti proses pelatihan dan training, in-service training. Dan guru setiap tahun mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Jika tidak lulus ujian sertifikasi, maka tidak diizinkan mengajar. Dan hal ini juga tidak berlaku di Indonesia. Inilah kualifikasi. This is some of the qualifications in Japan. Some of the qualifications are same with Indonesia and there are different with Indonesia. But I think there are a very valuable point that can be applied to Indonesia. Demikian untuk pendidikan di Jepang. Bagaimana pendidikan di Korea Selatan? Bapak Ibu yang terhormat, demikian. Ini adalah paparan dari pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, prinsip mendasar pendidikan di Korea Selatan adalah jika tidak jadi manusia yang unggul, maka kami akan mati. Maka prinsip ini adalah menjadi sebuah ruh semangat di dada-dada guru-guru di Korea Selatan. Sehingga Korea Selatan mampu memajukan negaranya melalui pendidikan di dalam tekanan negara-negara yang menekan mereka seperti Jepang, Korea Utara, Amerika, dan lain sebagainya. Namun, melalui sistem pendidikan yang diterapkan, dengan prinsip pendidikan yang diterapkan di Korea Selatan, negara ini menjadi negara yang kuat, atau tergolong negara disiplin dan terstruktur, menjadi hal utama bagi mereka, di mana ini paham ini dianut melalui Konfusianisme yang sudah tertanam sejak lama dalam hati masyarakat Korea. Sebenarnya kita juga memiliki prinsip pendidikan yang tidak kalah hebatnya dengan Korea. Bahkan negara-negara Jerman, Amerika, Australia mengadopsi prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun kita sendiri tidak begitu menerapkan itu dalam pendidikan kita. Berikutnya, reformasi kurikulum di Korea Selatan. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an
dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah. Perencanaan pengajaran, diagnosis murid, membimbing siswa belajar dengan berbagai program, tes dan menilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan equal accessibility. Atau itu adalah kesamaan hak terhadap akses untuk bersekolah ke sekolah menengah di daerahnya. Jadi melihat informasi ini tentu perlu kita compare dengan Indonesia. What is different and what is the same or similarity Indonesia and South Korea? Pertama, perencanaan pengajaran. Benar, di Indonesia itu adalah melalui RPP. Sekarang itu adalah RPP 1 lembar yang meliputi tujuan, teknik pengajaran, dan pengukuran hasil pembelajaran. Dan diagnosis murid. Diagnosis murid itu dulu tidak dilakukan, baru tahun ini dilakukan, itu adalah melalui program AKM yang seperti yang kami jelaskan tadi. Membimbing siswa belajar dengan berbagai program, ini melalui ekstrakurikuler, co-kurikuler, dan intrakurikuler yang diterapkan di sekolah. Namun sampai saat ini pelaksanaan bimbingan belajar ini di Indonesia tidak menentukan keberhasilan atau patokan benchmark siswa tersebut. Sehingga pelaksanaan bimbingan program belajar ini tidak mendapatkan perhatian yang sangat serius di kalangan siswa. Padahal kita mengetahui bahwa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh dari ekstrakurikuler itu terhadap peningkatan aktualisasi karakter siswa itu sangat baik. Namun karena tidak ada penekanan, tidak ada patokan benchmark yang harus diukur dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di Indonesia, sehingga itu terabaikan. Artinya, if you like, do. But if you like, don't do. Itu istilahnya. Berikutnya adalah tes dan menilai hasil belajar. Di Indonesia juga dilakukan, meskipun itu berubah-ubah, tidak memiliki nilai konsistensi yang tinggi. Dulu ada ujian nasional, sekarang tidak ada, tidak ada. Karena pemerintah tidak begitu yakin dengan programnya sehingga terobsesi dengan isu-isu viral dari masyarakat. Berikutnya, di tingkat sekolah menengah tidak diadakan saringan masuk. Di Indonesia ini diadakan untuk masuk ke SMA harus melalui tes. Berikutnya, jenjang pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama adalah Taman Kanak-kanak atau TK. TK bukan program formal, namun merupakan lembaga swasta yang mengajarkan para murid bahasa Korea dan bahasa Inggris. Nah, hal ini agak berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, Taman Kanak-kanak itu adalah fasilitasi untuk bermain. Berikutnya adalah sekolah dasar. Saya kurang ahli dalam bahasa Korea sehingga tidak bisa mengucapkan dengan benar. Mohon maaf, Prof. Cho Deung Ha Gyo. Pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dengan grade 1 sampai 6 dengan rentan usia 7 sampai 13 tahun sama dengan Indonesia. Sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama ini ditempuh selama 3 tahun juga dengan kelas 7 sampai 9, rentan usia 12 atau 13 tahun sampai tamat. Jenjang ini ditempuh sekolah tinggi, sekolah menengah atas, itu ditempuh selama 3 tahun dengan grade 10 sampai 12 dengan rentan usia 15 sampai 16 tahun. Sedangkan pendidikan tinggi, di sana SMA itu dikatakan sekolah tinggi. Di Indonesia sekolah tinggi dipahami itu sebagai lembaga sejenis universitas, tapi namanya masih sekolah tinggi, belum universitas. Jenjang ini pada kelas 13 sampai 16 untuk tingkatan universitas S1 atau Academic Junior College, dan dilanjutkan program pasca sarjana S2 dan S3. Proses pembelajaran atau semester di Korea, semester 1 pada awal Maret, pertengahan sampai Juli, liburan musim panas pada pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Semester 2 pada akhir Agustus sampai pertengahan Februari. Dan ujian semester 2 dan kelulusan pada awal Februari sampai pertengahan Februari. Ini 1 minggu. Liburan pendek pada pertengahan Februari sampai awal Maret. Ini adalah proses pembelajaran per semester di negara Korea Selatan. Berikutnya kriteria guru. Kriteria guru di Korea Selatan ini
harus lulusan universitas atau setara dengan S1. Guru mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan pemerintah. Setelah lulus ujian, mengikuti magang, atau itu istilahnya adalah on-job training. Jadi di sini kriteria guru di sana itu manajemen sumber daya manusianya adalah lebih dekat pada company management system. Mengikuti magang selama 4 tahun. Bersedia mengikuti rotasi tempat tugas sekali dalam 5 tahun. Memiliki sikap yang baik, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Menjadi dosen minimal berpendidikan S2 sebagai junior lecturer dan S3 untuk senior lecturer. Ada beberapa perbedaan dengan Indonesia. Di sini mengikuti magang selama 4 tahun. Di Indonesia tidak ada hal ini. Adapun magang ke perusahaan-perusahaan itu paling sebulan, 2 minggu, tidak lebih dari 3 bulan. Berikutnya jarang diadakan on-job training di Indonesia karena memang tadi permasalahannya adalah kuantitas guru yang masih sangat kekurangan, berbeda dengan di Jepang. Berikutnya sistem penilaian di Korea Selatan menghapus ujian masuk sekolah menengah pertama dan menengah atas. Di Indonesia untuk menengah pertama tidak ada, tapi untuk menengah atas tetap ada. Apalagi berbasis zonasi pelaksanaan penerimaan atau PPDB tingkat SMA sudah zonasi, tapi dibuat lagi tes masuk. Sebenarnya ini kurang efektif. Kalau ukurannya zonasi, ngapain dilakukan tes? Pada dasarnya hasil tes itu bukan menjadi penentu untuk masuk sekolah SMA dan SMK. Berikutnya, penilaian yang dilakukan oleh Korea Selatan dikenal dengan College Scholastic Aptitude atau KCCAT pada tingkat SMA yang berada di bawah naungan KICE. Tes yang diberikan meliputi 5 mata pelajaran, yaitu bahasa Korea, matematika, bahasa Inggris, ilmu sosial, dan kejuruan. Siswa dapat memilih salah satu bahasa asing seperti karakter bahasa Cina klasik. Sama dengan Indonesia dulu, untuk nilai itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, baru IPA. Kalau untuk SMK, itu adalah sesuai dengan jurusannya. Dan penilaian dalam masuk universitas ialah kombinasi dari pencapaian selama masa SMA digabungkan dengan nilai ketika tes skolastik secara nasional. Sama dengan di universitas pada saat ini adalah penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi nasional. Ada berbagai jalur, seperti jalur prestasi, jalur mandiri, dan lain sebagainya. Kalau di tingkat SMA, ada jalur prestasi 5%, 90% adalah jalur zonasi, dan 5% adalah jalur pindahan atau pendatang dari luar kota. Dan konsep yang dapat direkomendasikan berdasarkan pembahasan praktek sistem manajemen kurikulum yang ada di negara Jepang dan Korea Selatan, maka saya mengambil sintetis sebagai poin yang dapat direkomendasikan untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini adalah dilakukan untuk memberikan pandangan-pandangan atau memberikan tawaran-tawaran rekomendatif terhadap perbaikan-perbaikan sistem manajemen yang masih belum terselesaikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, poin yang pertama yang menurut saya perlu direkomendasikan untuk Indonesia adalah mengoptimalkan partisipasi orang tua siswa dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sangat dilakukan di Jepang. Orang tua siswa di Jepang itu adalah memiliki peranan yang sangat tinggi terhadap kemajuan sekolah. Dan pemerintah membuka pintu kerjasama dengan orang tua. Berbeda dengan di Indonesia. Kerjasama orang tua atau lebih dikenal dengan komponen pendidikan Indonesia ini masih sebatas wacana. Belum ada pengembangan tindak lanjut terhadap optimalisasi peranan orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bahkan pada saat ini
adanya miskomunikasi, adanya ketidakakuran antara orang tua dengan sekolah-sekolah negeri yang saya perhatikan khususnya di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Di mana orang tua siswa adalah memiliki pandangan negatif terhadap sekolah kadang-kala, begitu juga sekolah kurang terbuka terhadap masukan-masukan dari orang tua siswa. Berikutnya poin yang kedua adalah siswa diwajibkan melakukan kegiatan sosial yang harus melaporkan hasilnya ke sekolah sebagai persyaratan untuk lulus. Ini juga di Jepang sangat ditekankan siswa itu adalah melakukan sebuah kegiatan sosial. Sehingga aktualisasi diri siswa dalam sosial itulah tetap relevan. Dan hal ini mengapa kompetensi sosial itu sangat dibutuhkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh ECOD, di peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2021-2030, bahwa di era abad 21 ini kompetensi yang harus dimiliki siswa itu sudah sangat berbeda. Dulu kompetensi di bidang fisik pada saat ini hanya dibutuhkan 4%. Solving problem 36% dibutuhkan, dan kompetensi sosial ini adalah 17%. Nomor 3 tertinggi dibutuhkan yang harus dimiliki. Jadi saya sangat setuju bahwa kegiatan sosial ini harus dilakukan oleh siswa dari SD sampai SMA dan melakukan dan memberikan laporan. Contohnya, siswa SMK itu adalah contoh jurusan multimedia. Dia memberikan bimbingan kepada orang tua bagaimana membuat pemberitaan yang baik, atau jurusan pengelasan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Artinya adalah kalau universitas ini seperti pengabdian kepada masyarakat yang pelaksananya harus dilaporkan. Berikutnya poin yang perlu direkomendasikan adalah mewajibkan seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sekolah. Dan jika ditemukan ada yang tidak sekolah, maka orang tua akan didenda dan dipanggil oleh yang berwajib. Hal ini perlu diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia berdasarkan data yang dirilis bahwa masih banyak terdapat usia 6-15 tahun yang tidak bersekolah di Indonesia berdasarkan arah baru pendidikan Indonesia yang dirilis pada tahun 2019 pada masa Menteri Muhammad Effendi. Muhammad Yassi, saya lupa siapa nama menteri setelah Anies Baswedan. Berikutnya, guru SMA sederajat wajib berpendidikan magister seperti halnya di Jepang dan mengikuti rotasi tempat tugas ini seperti di Korea. Artinya adalah agar guru itu memiliki pengalaman dan tidak ada peluang terbentuknya suatu mental di sekolah tersebut bahwa saya adalah guru senior, sudah lama mengajar di sini, sehingga mendorong seseorang itu adalah tanpa sadar melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Pentingnya magister ini untuk guru-guru melihat dari konsep kurikulum yang ada di Indonesia menerapkan scientific approach, pendekatan ilmiah, membutuhkan kemampuan literasi yang sangat tinggi. Padahal di Indonesia, konsep pendidikan andragogi yang dimiliki Indonesia adalah masih sangat lemah. Karena Indonesia belum memiliki konsep pendidikan andragogi, di mana masyarakat Indonesia itu adalah memiliki kemampuan belajar secara mandiri atau otodidak. Sehingga hal ini mengakibatkan masalah-masalah hoax dan lain sebagainya. Berikutnya, kurikulum SMA sederajat dikembangkan oleh pihak sekolah dengan melibatkan komponen-komponen pendidikan dan membuat mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga. Ini juga termasuk dilakukan di Korea dan di Jepang. Namun hal ini adalah belum dilakukan di Indonesia dan ini perlu. Saya tahun 2009, Prof, menulis sebuah buku, konsep pembelajaran bahasa Inggris abad 21 yang bekerjasama dengan berbagai perusahaan di Kota Batam. Dan buku itu sudah beredar di Indonesia, saya tulis pada saat itu, tahun 2019, bekerjasama dengan perusahaan, bekerjasama dengan universitas tempat saya ngajar, dan juga dinas pendidikan. Dan memang hasilnya sangat efektif di mana pembelajaran yang diberikan pada siswa itu adalah relevan dengan kebutuhan komunikasi di industri. Karena buku-buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud itu adalah mengarah kepada umum. Jadi kompetensi
materi-materi konseptual dan faktual yang dikembangkan itu tidak sesuai dengan dunia SMK. Jadi di sinilah perlunya kurikulum itu dikembangkan oleh pihak sekolah agar mereka mengetahui yang mana yang perlu diberikan kepada siswa agar sesuai dengan karakter siswanya masing-masing. Poin yang berikutnya adalah warga negara yang berstatus tamatan SMP disekolahkan pada sekolah kejuruan 5 tahun untuk menghasilkan teknisi-teknisi yang handal. Ini adalah salah satu cara Jepang untuk menghasilkan teknisi yang handal dan juga untuk mencegah adanya pengangguran di negara tersebut. Sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi. Berbeda di Indonesia. Tahun 2020, Indonesia itu telah mengalami peningkatan pengangguran, di mana 9,1 juta pengangguran ada di Indonesia. Hal ini kenapa? Karena pendidikan adalah tidak menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pihak dunia usaha. Pihak dunia usaha hanya mampu menuntut instansi pendidikan menghasilkan tamatan yang kualifikatif sesuai dengan standar mereka. Namun kontribusi sektor swasta di Indonesia adalah sangat rendah, Prof. Tidak lebih dari 3,5% kontribusi dari sektor swasta terhadap pendidikan di Indonesia. Hal ini berbeda di negara Australia, berbeda di negara Amerika, di mana kontribusi swasta itu adalah sangat tinggi terhadap negaranya. Namun di Indonesia tidak demikian. Maka ini perlu kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghasilkan teknisi-teknisi yang handal. Tujuannya adalah untuk mengentas pengangguran dan memberikan skillful agar survival dari warga negaranya itu adalah tetap jalan. Berikutnya, tingkat SD tidak mengenal tinggal kelas. Semua naik kelas dan tidak mengelompokkan siswa atas kepandaian dalam satu kelas. Hal ini masih terjadi di Indonesia. Klasifikasi siswa berdasarkan kemampuan, sehingga ini mengakibatkan gangguan mental kadang-kadang kepada siswa, karena kadang-kadang dicap. Ada juga siswa yang offline, ada kapilah siswa yang online. Jadi ini sangat menyakiti hati siswa itu sendiri. Oh, itu kelas offline, makanya di kelas C dan lain sebagainya. Semestinya image ini perlu dihapus. Aksioma konsep berpikir klasik ini perlu dihapus dari Indonesia agar siswa itu adalah memiliki tampil sebagai siswa yang percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi tidak dibebani dengan pengklasifikasian yang bisa merendahkannya dan mengganggu mental dan motivasi belajarnya. Berikutnya, guru-guru diseleksi dengan ketat dan mengikuti ujian sertifikasi setiap tahun. Jika tidak memenuhi kriteria, maka tidak diizinkan untuk mengajar. Tapi tentu Indonesia, ini bagus poin ini, tapi tentu Indonesia tidak mampu. Jika dilihat dari konsep realistik, probabilistiknya, dan time series-nya. Karena masalah kekurangan guru saja 1,1 juta sampai saat ini adalah belum terentaskan. Itulah makanya pemerintah melakukan program pengangkatan ASN skema P3K. Berikutnya, teman sejawat berhak memberikan sanksi kepada guru yang tidak melakukan pekerjaannya dengan profesional. Hal ini benar-benar tidak ada di Indonesia dan memang ini perlu. Agar kenapa? Untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru atau budaya organisasi guru dalam melakukan pekerjaan. Seperti banyak yang saya lihat, Prof, di lapangan, ketepatan memang secara tugas resmi saya mengajar di universitas, tapi saya juga mengajar di SMK Negeri 5 Batam, juga ditugasi oleh Kepala Dinas sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian kecil yang kami lakukan, kita bisa melihat potret daripada tingkat profesionalisme guru antara guru PNS dan guru honorer. Di mana di sini adalah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sikap-sikap profesionalisme ini adalah tidak mencerminkan seperti apa yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang profesionalisme guru. Maka untuk itu teman sejawat perlu melakukan hal ini.
Berikutnya meningkatkan kompetensi guru secara terus-menerus sejalan dengan meningkatkan kesejahteraan guru secara berkala. Ini sangat bermasalah, Prof. Data juga menunjukkan bahwa guru Indonesia dari 30 negara yang diamati, negara Indonesia adalah yang paling rendah. Salah satu negara yang paling tinggi kesejahteraannya adalah negara Jepang. Sehingga ini membentuk sebuah, jadi untuk hal ini perlu melakukan revigurasi. Saya sudah menulis, Prof, tentang makalah revigurasi karakter guru Indonesia dan diterbitkan oleh Prof. Suyanto di medianya tentang permasalahan untuk menangani kesejahteraan guru ini. Berikutnya, mengangkat kepala sekolah berdasarkan kompetensi dan menghindari praktik kebijakan politis. Di sini, Prof, juga adalah menjadi permasalahan di Indonesia karena kebijakan politik itu adalah sudah mengekang proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan itu menjadi pendidikan yang murni, bersih, dan bermartabat. Karena adanya faktor-faktor dari politik tersebut, maka kepala sekolah itu adalah dipilih atas dasar I like you, I don't like you. Jadi sehingga tidak mengutamakan the competence, the highest of skillful to be a leader, dan hanya mengandalkan relasi untuk pengangkatan kepala sekolah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Atas kekurangan, mohon maaf. Jika ada pertanyaan kepada saya, jika saya bisa menjawab, saya jawab. Jika saya tidak bisa menjawab, saya mohon maaf. Saya akan mencari tahu jawabannya, dan insya Allah akan saya berikan jawaban tersebut pada pertemuan berikutnya. Mohon izin, Prof, saya tutup presentasi saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak